Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang menjalankan misi Tuhan, menerima misi Tuhan dalam hidup kita, maka itu perlu sebuah langkah iman. Mari kita lihat kehidupan Yunus. Kita kembali melihat misi yang Tuhan berikan bagi kehidupannya. Dalam 2 hari kemarin kita sudah membahas bersama-sama tentang kehidupan Yunus yang bagaimana menerima misi Tuhan. Saya ingin mengajak kita melihat ketika Yunus tidak memiliki langkah iman di dalam menerima misi Tuhan. Dalam Yunus pasal 1 ayat 2 dikatakan, pergilah ke kota besar Niniwe dan beritakanlah tentangnya, karena kejahatan Niniwe telah sampai di hadapanku. Sahabat doa, saudara membutuhkan langkah iman yang besar untuk memenuhi misi Tuhan. Ini jelas kalau kita melihat bagaimana sejarah panggilan Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan. Kepada Abraham, waktu dipanggil keluar dari rumahnya, Abraham perlu memiliki iman yang besar, iman yang sungguh-sungguh, di mana dia berani percaya Tuhan menjadikan dia bapa segala bangsa. Pada waktu Yusuf dinyatakan melalui mimpinya bagaimana dia akan menjadi pemimpin suatu hari. Bahkan ketika mimpi itu dikuburkan, pada saat dia harus masuk ke penjara, dia pun tetap harus mengambil langkah iman. Daniel ketika bersama Sadrak, Mesak, Abednego, baik dia yang masuk ke Gua Singa maupun Sadrak, Mesak, Abednego yang masuk dapur perapian, membutuhkan sebuah langkah iman untuk percaya bahwa Tuhan memakai hidup mereka menjadi teladan yang berbicara kepada bangsa yang belum mengenal Tuhan untuk menerima penghukuman yang ada. Itu pun langkah iman yang besar. Jadi saudara, saya katakan membutuhkan langkah iman yang besar untuk memenuhi misi Tuhan. Siapkah saudara? Kalau kita bersama-sama melihat bagaimana kehidupan daripada Niniwe, kota Niniwe, yang Tuhan katakan kejahatannya telah sampai kepadaku, yang Tuhan utus Yunus ke sana. Mari kita lihat latar belakang Niniwe. Niniwe adalah ibu kota Asyur, kota terbesar dan terpenting di dunia pada saat itu. Niniwe, kerajaan yang terkuat pada masa itu. Kota yang indah dengan jalan raya yang luas. Saudara, di dalam sejarah arkeologi yang ada, dikatakan mereka punya taman, punya kanal, punya arsitektur yang besar, dan bahkan punya istana kerajaan yang besar. Dan juga mereka bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Ada kuil-kuil penyembahan di sana. Saudara, menginjili Niniwe dibutuhkan langkah iman yang besar. Mengapa dibutuhkan langkah iman yang besar? Ada 4 hal yang kita lihat. Yunus dibesarkan di sebuah desa kecil, namun Tuhan memanggil dia untuk mencapai kota terbesar di dunia. Itu tidak mudah bagi dia. Karena itulah saya katakan butuh langkah iman yang besar. Yunus harus berani menerima panggilan Tuhan, bahwa dimanapun tempatkan dia mau melangkah dan yakin itu Tuhan akan tuntun. Saya masih ingat ada satu pujian yang mempengaruhi saya, yang berkata demikian: kemana saja ku telah sedia, pimpinan Tuhan tak pernah bersalah, asal ku taat terima panggilan, pimpinan Tuhan kan sempurna. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, asal taat, baik diutus Tuhan kemanapun juga, baik ke desa maupun ke kota. Saudara, Yunus memiliki latar belakang seorang anak yang cuma besar di sebuah desa kecil, namun Tuhan panggil dia ke kota besar dan terbesar pada saat itu. Itu butuh langkah iman. Saudara, kedua, perjalanan ke Niniwe perlu menempuh, kalau di hitungan Indonesia itu kira-kira 800 km lebih. Itu nggak mudah.
Saudara, pada masa itu transportasi sangat terbatas, sangat minim, sangat-sangat minim. Apa adanya kita tahu. Dan perjalanan 800 km lebih itu tidak mudah untuk ditempuh. Itu perlu langkah iman. Saudara, mengapa saya katakan perlu langkah iman? Karena Tuhan bisa bekerja dengan caranya. Tuhan bisa memberi kekuatan untuk menapaki perjalanan tersebut. Seperti bangsa Israel yang Tuhan beri kekuatan ketika berjalan keluar dari Mesir. Dan bahkan Tuhan perlengkapi mereka dengan segala persediaan selama dalam perjalanan. Demikian juga kita tahu bahwa di dalam perjalanan seperti Paulus waktu dibawa ke Roma, terombang-ambing perjalanan yang ada di laut, hampir mati, tetapi Tuhan selamatkan. Saudara, perjalanan mengenai kilometer, Tuhan tetap punya caranya. Kita tahu kuasa Tuhan tidak terbatas, di mana bukan hanya di perjanjian baru ketika Filipus dipakai oleh Tuhan, Roh Kudus yang menempatkan dia dari satu tempat ke tempat lain dengan begitu cepat. Demikian juga perjanjian lama. Bagaimana cara Tuhan ketika Tuhan bekerja atas Elisa, atas hamba-hamba yang lain, ketika berjalan begitu cepat dalam sebuah kondisi yang normal tidak mungkin dilalui. Saudara, perjalanan ke Niniwe perlu langkah iman. Saya percaya perjalanan hidup kita juga ketika menggenapi misi Tuhan perlu langkah iman. Yang ketiga, kalau kita melihat Niniwe, ya, ada ibu kota Asyur. Asyur adalah sebuah negara yang telah mendominasi bangsa daripada Yunus. Saudara, bangsa Israel ditangkap, mereka diperbudak. Orang-orang Yahudi telah diperbudak, dijajah berkali-kali. Dan orang Asyur membenci Israel. Yang jelas, Israel membenci orang Asyur. Nah, bagaimana Yunus memiliki langkah iman, di mana kita percaya bahwa kebencian bisa dikalahkan oleh kasih Tuhan. Bagaimana Yunus bisa percaya dalam langkah iman ketika menjalankan misi Tuhan, ketika memenuhi misi Tuhan, dia perlu memiliki langkah iman yang besar. Soalnya kita tahu bahwa pada saat Saulus yang masih memakai nama Saulus dan hidup lama menganiaya orang Kristen, pada waktu dia bertobat menjadi seorang Paulus, terbalik, orang-orang membenci hidupnya. Tapi ada langkah iman yang luar biasa. Paulus tetap mengajarkan kepada kita di kitab-kitab ini, surat-suratnya ditulisnya, bagaimana membalas kejahatan dengan kebaikan, bagaimana mengasihi musuh. Itu langkah iman. Bagi saya, langkah iman bukan hanya proyek yang besar dikerjakan. Langkah iman yang besar adalah percaya bahwa Tuhan telah mengampuni dosa kita, adalah Tuhan yang sama yang juga mengampuni dosa mereka. Tuhan yang memilih hidup kita, yang menjamah mempertobatkan kita, adalah Tuhan juga yang mempertobatkan orang-orang di sebelah sana. Tuhan yang telah berbicara kepada kita yang di desa. Saudara, seperti saya dari desa yang kecil, tempat yang kecil, Tuhan juga, saya harus percaya, Tuhan juga berbicara bagi orang di kota besar, di bangsa-bangsa. Demikian juga saudara yang telah dijamah oleh Tuhan, tinggal di kota besar, lahir di kota besar mungkin. Saudara juga harus percaya bahwa Tuhan juga mampu membebaskan orang yang tertawan, orang yang terpenjara, orang yang terikat kemiskinan di desa-desa terpencil. Butuh langkah iman ketika Tuhan menggerakkan hati kita dari kota melayani di desa. Butuh langkah iman ketika Tuhan membebaskan kita yang dalam kehidupan dosa ini, melayani orang untuk membebaskan orang lain yang terbelenggu oleh karena penjara, oleh karena narkoba, oleh karena hal-hal yang lain. Butuh langkah iman. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan, yang keempat, Niniwe adalah musuh bebuyutan. Saudara, mereka adalah musuh politik, mereka adalah musuh agama, mereka adalah musuh rasial. Saudara, tidak mudah bagi Yunus untuk mencerna dengan pikirannya. Tuhan panggil saya ke Niniwe. Apa nggak salah? Saya seorang dari desa kecil, itu kota besar di dunia. Apa Tuhan nggak salah panggil saya ke tempat yang begitu jauh, 850 km lebih? Apa Tuhan nggak salah? Enggak, Tuhan tidak bersalah dalam pimpinannya. Mungkin Yunus berkata, apa Tuhan tidak salah? Ini musuh bebuyutan, ini musuh politik. Niniwe membenci kami, bangsa kami juga membenci dia. Mereka musuh agama, mereka tidak seagama, mereka tidak menyembah yang disembah oleh Israel. Ini tidak masuk akal. Kami orang Yahudi, mereka bukan orang Yahudi. Tapi inilah cara Tuhan. Suatu ketika Tuhan pakai hidup kita,
Kita kadang waktu dituntun, kita tidak mampu mengerti. Saudara, saya baru fokus memperhatikan kembali buku yang pernah saya baca waktu saya remaja. Buku itu berjudul Aku Tidak Akan Menangis Lagi. Ditulis oleh Nicky Cruz. Siapakah Nicky Cruz? Nicky Cruz adalah pemimpin dari geng Mau Mau. Waktu di Amerika, ketika terjadi di tahun 1980-an begitu dahsyat, para geng-geng merajalela. Pada saat itu masih terjadi saling bunuh, perkelahian jalanan dan sebagainya. Seorang pendeta bernama David Wilkerson, saudara, memimpin jemaat Tuhan hampir 50.000 jemaat. Gereja yang begitu besar. Saudara, dia menerima suara Tuhan bicara sama dia. David, tinggalkan gerejamu, turun ke jalanan. Pada waktu itu feedback sebelum masih tahun 1970-an ya, belum masuk 1980-an. Itu kondisi kekacauan begitu rupa, kejahatan, narkoba dan lain. Jangan tinggal di gereja yang nyaman ini, karena sekarang waktunya misimu dijalankan bagi mereka di sana. Saudara, dia bergumul, dia tanya sama Tuhan, benar apa enggak? Dia bersedia, tapi apakah benar panggilan ini? Kalau Tuhan, iya benar suara ini, dia taat, dia mau, cuma dia menguji, benar apa enggak. Di dalam kondisi yang ada dia lihat, sudah ada 50.000 jemaat, gereja sudah stabil, gaji sudah berjalan baik, jemaat perpuluhan sudah diberikan dengan baik, persembahan berjalan dengan baik, seluruh pengurus sudah ada. Sekarang suruh ditinggal, masuk, dan tidak menjadi seorang gembala. Jabatan gembala dilepaskan, pergi ke satu tempat pelayanan yang namanya menjangkau preman-preman, menjangkau orang-orang geng, orang-orang jalanan yang membunuh orang bagi mereka biasa, yang bagi mereka tidak terbiasa hidup dengan rapi dan normal. Bahkan mereka hanya mengandalkan hidup untuk memeras, membunuh, dan mengancam orang. Pendeta David Wilkerson tidak mudah melakukan ini. Tapi ketika dia berdoa, Tuhan konfirmasi. Dia memanggil para pengurus gereja dan dia berkata, Tuhan meletakkan beban misi di hati saya. Saya akan tinggalkan gereja ini. Saya menunjuk, saudara juga bisa setuju apa tidak, satu orang. Sekarang bukan saya gembala, saya akan meletakkan semua ini. Saudara, itu seluruh pengurus gereja kaget luar biasa. Ini nggak salah nih Pak Pendeta bicara begini. Lalu mereka tanya, Pak Pendeta mikir baik-baik. Kita bukan bicara kita ditinggal. Kita cari gembala lain, oke. Tapi kita pikir nyawamu bagaimana. Masuk geng, polisi, kantor polisi diserang. Ya, kerusuhan terjadi di kota. Bagaimana mereka antara geng Mau Mau dan geng Bishop itu kalau berantem pasti ada yang mati. Kamu turun ke jalan, injini mereka masuk ke geng mereka. Nggak takut dibunuh Pak Pendeta. Dan saya nggak ngerti pimpinan Tuhan memang unik. Misi Tuhan butuh iman untuk dijalankan. Untuk memenuhi misi Tuhan, saya harus berani melangkah dan percaya bahwa hidup saya di tangan Tuhan, bahwa Tuhan akan bekerja. Waktu dia turun, saudara, di dalam buku tersebut saya masih ingat, Nicky Cruz, pemimpin geng itu bercerita. Dia pernah nempeleng ini pendeta David Wilkerson di depan seluruh orang geng yang ada. Waktu dia masuk ke tempat base campnya mereka, dia ketawa Nicky Cruz dengan badan yang besar, yang udah bunuh begitu banyak orang. Nicky Cruz bilang, Tuhan mengasihimu. Nicky Cruz lahir dari keluarga yang nyembah berhala. Nicky Cruz lahir dari keluarga yang waktu itu orang tuanya adalah penyembah berhala. Dia menantang pendeta ini. Dia biasa lihat darah. Semakin darah tercucur, dia semakin senang. Maka waktu dia lihat pendeta ini begitu berani masuk ke geng dia, nginjili dia tempeleng sama dia, saudara. Muter itu pendeta. Tapi David Wilkerson tidak mundur. David Wilkerson tahu Tuhan pimpin ini semua. Saudara, apa yang terjadi? Di Amerika terjadi satu goncangan berita yang luar biasa. Pemimpin geng Mau Mau bertobat. Terima Yesus sebagai juru selamat. Nicky Cruz bertobat. Siapa yang pernah nyangka? Siapa yang pernah menyangka seorang pemimpin geng yang bunuh begitu banyak orang akhirnya bertobat? Itulah kuasa Tuhan. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Itu cara Tuhan yang ajaib. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu, ketika kita melihat bagaimana perjalanan kehidupan
dalam pelayanan yang Tuhan ingin berikan kepada Yunus. Lihat, Tuhan berencana menyelamatkan orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus justru melarikan diri dari rencana Tuhan. Tuhan berencana untuk mengasihi. Yunus tetap mau tinggal dalam rencana dia, yaitu bangsa yang membenci Niniwe. Tuhan berencana untuk memberikan kesempatan kepada Niniwe bertobat. Yunus tidak punya rencana. Bahkan Yunus berencana, biar bangsa ini dihukum Tuhan, karena bangsa ini menghukum kami ketika menjajah kami. Saudara, rencana Yunus beda langit sama bumi yang rencana Tuhan. Pikiran Tuhan begitu tidak mampu dipahami oleh Yunus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Yunus tidak mau. Dan saya percaya, kita sudah tahu Alkitab menyatakan Yunus tidak mengambil langkah iman. Jadi Yunus tidak akan mengambil langkah iman yang diperlukan untuk memulai misinya, apalagi menyelesaikannya. Kita sudah lihat 4 poin di atas. Kenapa saya katakan butuh langkah iman? Karena Niniwe, kota yang begitu besar. Yunus dari desa kecil. Niniwe penjajahnya mereka. Niniwe musuh agama, musuh politik. Niniwe 800 km lebih. Maka untuk menjalankan dari latar belakang ini, untuk bisa menerima misi Tuhan, butuh langkah iman. Dan kalau lihat keempat hal ini, Yunus tidak akan mengambil langkah iman, apalagi menyelesaikannya. Tapi itulah harapan Tuhan. Tuhan mau kita belajar bahwa untuk misi Tuhan, kita harus berani melangkah. Kita tidak boleh undur. Saudara, saya bersyukur saya mendengar dari salah satu peserta sahabat doa yang saya baru kenal, bagaimana menjalankan misi sampai di Pakistan, sampai menjalankan misi untuk Indonesia, sampai menjalankan misi untuk Filipina. Di mana di Filipina misi yang dijalankan membeli truk yang besar, mobil yang besar, mobil itu dikosongkan, di mana dikasih komputer, sehingga anak-anak jalanan di Filipina yang begitu terbuang, mereka belajar di truk itu tentang teknologi baju. So, saya bersyukur saya mengenal ketika kemarin saya bisa berbicara bagaimana misi yang besar dijalankan. Saudara, misi itu butuh langkah iman. Mari kita bersama-sama melihat apa yang telah Yunus kerjakan. Dia tidak berani mengambil langkah iman. Saudara, hari ini dengar baik-baik. Misi yang diberikan Tuhan akan menguji iman saudara. Menantang zona nyaman saudara. Menantang prasangka saudara. Membongkar pikiran saudara. Menantang akan politik saudara. Saya mengenal seorang yang ada di dunia politik di Indonesia, ya, yang cukup dikenal oleh banyak orang. Waktu saya berkata, mengapa engkau mengambil jalan demikian? Pada saat dia menjadi seorang gubernur, saya berbicara di dalam ruangan bersama dia, hanya berdua. Sebelum saya minggu depan berangkat ke India, setelah saya dari ngurus visa ke kedutaan India, saya mampir ke tempat dia, ke kantor dia. Saya melihat bagaimana pergumulan yang begitu besar dari sebuah kota yang dipimpin oleh dia sebagai seorang gubernur. Saya bilang, kenapa engkau mengalami hal demikian? Waktu itu dia diancam oleh sebuah ormas radikal yang begitu luar biasa. Soalnya nyawanya begitu terancam. Teman-teman yang hebat memberikan kabar, yuk kita adakan pertemuan, bereskan ini. Dia bilang, enggak. Dia bilang, saya tidak akan kompromi dengan kejahatan. Saya akan berdiri tegak sekalipun saya mati. Karena kebenaran adalah kebenaran. Ketidakbenaran tidak boleh diikuti. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu menantang. Saya bilang, kamu gak populer loh nanti. Saya coba tantang dengan pertanyaan, bagaimana kalau kamu gak populer, gak terpilih nanti? Karena itu masa begitu banyak. Kamu seorang diri. Kalau kamu, banyak orang kompromi. Kalau kamu gak kompromi, kamu tidak akan terpilih jadi gubernur. Kamu gak takut? Enggak. Hidup saya bukan untuk menunjukkan bahwa kejahatan itu menang. Hidup saya menunjukkan bahwa kebenaran itu pada akhirnya akan bersinar, akan bercahaya seperti bulan purnama. Saudara, maka saya mau katakan, ketika Tuhan panggil Anda menjadi seorang gubernur, ketika Tuhan panggil Anda tadi kita doakan, doa siapa untuk CPNS, untuk orang yang jadi pegawai negeri, yang didoakan. Hari ini ingat anak-anak yang didoakan, engkau jadi pegawai negeri, engkau harus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Engkau jalan benar, jangan menyimpang kanan kiri. Hari ini kalau Tuhan panggil kita sebagai pengusaha, engkau harus tahu
bahwa di tempat engkau dipanggil oleh Tuhan, itu marketplace untuk engkau pengaruhi. Dan Tuhan kadang menantang iman kita untuk menjalankan misi Tuhan. So jangan pikir misi Tuhan itu mudah. Enggak. Misi Tuhan waktu diberikan, itu benar-benar akan menguji iman saudara. Itu menantang saudara untuk keluar dari zona nyaman. Ketika saudara saya keluar, ketika saya memimpin sebuah gereja dengan sebuah salary yang sudah ditunjang dengan baik. Ketika saya memimpin gereja dengan semua fasilitas yang sudah diberikan dengan baik. Lalu saya menjadi gembala dan Tuhan pimpin untuk meninggalkan pengembalaan. Tidak mudah bagi saya. So umur saya hari ini kalau saya bilang saya siap jadi gembala, masih banyak gereja terbuka, siap menerima. Tapi tidak. Panggilan Tuhan bukan seperti itu. Maka saya tahu ini yang Tuhan panggil. Terus mengkhotbahkan Injil Tuhan. Terus memberitakan Injil Tuhan. Dan terus memberitakan sampai kedatangan Tuhan. Bersyukur kalau kita hari-hari ini saya lihat terus berdoa minta kedatangan Tuhan dinyatakan. Soalnya saya begitu rindu bahwa semasa kita masih hidup di dunia ini, kita boleh melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena inilah yang dirindukan oleh bapak-bapak leluhur kita, oleh pahlawan-pahlawan iman yang sebelumnya, bahwa mereka boleh mengalami kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini yang dirindukan Rasul Paulus. Ini yang dirindukan oleh murid-murid Tuhan. Dan ini yang saya rindukan dan doakan, bahwa masa kita hidup ini, kita boleh melihat kedatangan Tuhan. Saudara, sebelum kedatangan Tuhan, Tuhan rindu kita menjalankan misi Tuhan. Misi Tuhan tidak seperti yang kita pikirkan kadang. Saudara-saudara tidak dapat menyelesaikan misi Tuhan untuk hidup saudara tanpa iman. Tidak bisa. So ingat, kalau saudara menjalankan, saudara harus memiliki iman di hadapan Tuhan. Saya masih ingat beberapa gereja yang meminta saya berkhotbah untuk gerejanya ketika malam pengumpulan dana. Pak Fu, gereja kami bangun, jemaat kami cuma segini. Nah, bagaimana bisa mengumpulkan uang dengan kondisi jemaat yang kerjanya begini? Kita tahu kok, saya sebagai gembala, saya tahu jemaat saya kerjanya apa. Dan gak banyak. Tapi kita butuh. Kondisi gereja sudah harus direnovasi. Ada yang sudah harus dibangun. Nah, saudara, lalu saya masih ingat. Perjalanan sejak saya muda, ketika gereja saya sendiri di daerah Bangka waktu dibangun. Saudara, kita mengandalkan jemaat sendiri, tidak bisa bangun. Tapi kita melangkah dengan iman. Dan saya mulai melihat Tuhan mengirim bagaimana berkat itu datang ke panitia pembangunan gereja. Maka saya katakan kepada gereja-gereja yang mengundang saya khotbah dalam malam pencarian dana gereja. Saya masih ingat, yang pertama saya katakan, saya sendiri mengalami namanya Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Saudara, pada waktu gereja kami di masa SMA, itu kalau setiap kali SMA masuk ke kuliah, itu gereja-gereja daerah banyak yang menangis, sedih. Kenapa? Karena anak-anak muda yang berangkat ke Jakarta. Saudara, anak-anak muda yang baru mulai bisa main drum, bisa main musik, baru bisa melayani sekolah minggu. Tapi udah SMA kelas 3, bentar lagi lulus, diambil lagi oleh gereja kota. Mereka pergi ke kota. Ya sudah, laki-laki yang di bawah. Tapi saudara, tidak pernah gereja kekurangan. Saudara, saya masih ingat gereja saya sendiri. Saudara, saya tidak bisa main organ. Saya tidak bisa main keyboard. Lalu, hamba Tuhan saya berkata, sebentar lagi, kakak kelas kamu ini, di gereja ini, akan berangkat ke Jakarta. Dia sudah diterima di universitas. Siapa yang akan main musik di gereja? Di kebaktian umum, saudara. Saya bilang, Tuhan pakai saya. Saya nggak ngerti main gitar, nggak ngerti main keyboard. Tapi saya bilang, Tuhan saya mau. Saya mau duduk di sana untuk melayani Tuhan. Supaya ada yang bisa melayani. Soalnya tahu apa yang terjadi? Saya ketawa nggak habis mikir. Waktu saya mulai belajar, saudara. Papa saya belikan saya satu keyboard kecil harga 300.000. Itu biaya udah gede banget rasanya. Orang tua saya paksakan diri untuk bisa cicil buat saya. Bawa saya naik motor pergi ke pasar. Ada satu toko namanya toko segitiga nama tokonya. Saya masih ingat, saudara. Lalu papa saya susah lihat, kamu cocok yang mana? Itu touchnya kecil-kecil, saudara. Keyboardnya cuma sepanjang ini. Saya main. Saya belajar, saudara. Tapi akhirnya apa? Waktu saya duduk di kebaktian umum, saya dipercayakan melayani. Saya nggak habis pikir, kok saya bisa main ya hari ini? Bisa melayani. Dan hamba Tuhan berkata, Akyong, dia panggil nama kecil saya, Jehovah Jireh.
Saya sudah melihat setiap tahun anak SMA dari gereja kita berangkat. Dan saya selalu khawatir siapa yang ganti. Tapi hari ini, setiap tahun saya selalu memikirkan mujizat Tuhan yang sudah terjadi. Saya tidak perlu khawatir. Tuhan menyediakan. Demikian juga gereja-gereja saudara. Kalau saudara lihat perjalanan pekerjaan Tuhan, misi Tuhan, ketika kita terima dalam hidup kita, apapun yang Tuhan panggil untuk kita kerjakan, Tuhan ajarkan kita harus melangkah dengan iman. Tanpa iman, mustahil untuk menyenangkan Tuhan. Karena siapapun yang datang kepada Tuhan, harus percaya bahwa Tuhan ada, dan bahwa Tuhan memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saudara, ketika Yesus Kristus juga sama mengutus murid-muridnya, Tuhan meminta mereka menjalankan amanat agung Tuhan. Beritakanlah Injil sampai ke ujung bumi, sampai ke seluruh bumi. Saudara, Tuhan berjanji menyertai mereka, membimbing mereka, menyediakan pertolongan bagi setiap langkah mereka. Yang perlu mereka lakukan adalah melangkah. Mereka jangan bertanya, Tuhan, bagaimana kami tahu cara Tuhan menyertai kami? Bagaimana kami tahu bahwa ketika kami meminum racun maut kami tidak akan mati? Ketika kami berdoa kepada yang kerasukan, iblis ditengking. Bagaimana kami bisa pergi ke ujung bumi memberitakan Injil? Bahwa kami tahu setiap langkah disertai Tuhan. Bagaimana tahu? Cara tahunya adalah melangkah dulu. Bagaimana kami tahu Tuhan membimbing kami? Jalan dulu selangkah. Untuk 1000 langkah dibutuhkan langkah pertama. Dan untuk tahu penyertaan Tuhan, engkau perlu melangkah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, karena itu waktu Yesus menyampaikan kalimat itu, karena itu pergilah ke seluruh bumi, ya, kepada bangsa-bangsa, ya, untuk menjadikan mereka muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, ajarlah mereka untuk menuruti segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan sesungguhnya aku menyertai kamu senantiasa sampai ke ujung bumi. Saudara, perkataan ini ke ujung bumi, paling tidak, maaf kata, secara manusia, kalau kita jadi murid, mungkin kita berkata, ke ujung bumi. Saat itu transportasi sepeda nggak ada, motor nggak ada, apalagi pesawat, mobil, nggak ada. Paling canggih cuma kuda. Sekarang pergi ke ujung bumi di mana? Nggak ngerti di mana. Betapa jauhnya. Tapi saya lihat, ketika Tuhan katakan, aku menyertai, aku bimbing. Saudara, sebelum mereka mampu dalam ketidakmengertian mereka ke ujung bumi, Tuhan datangkan ujung bumi dulu. Pada waktu hari Pentakosta, saudara tahu berapa bangsa yang berkumpul di Yerusalem yang mendengar Injil Tuhan. Saudara, maka saudara lihat, Tuhan ingin menyatakan, bukan karena kuat dan gagahmu, tetapi kalau engkau menyelesaikan misi Tuhan, harus dengan imanmu. Maka kembali saya mau tutup dengan kesaksian tentang gereja yang saya khotbah di dalamnya. Hari ini ketika saya lewat jalan tersebut di Jakarta, saya lihat gereja itu. Waduh, senang saya, megah sekali. Soal saya berkata, satu Jehovah Jireh, saya sudah mengalaminya. Gereja saya bagaimana Tuhan sediakan. Yang kedua, saya berkata, ingat Elia waktu sungai Kerit kering, pergi ke sebuah tempat. Tuhan bilang, pergilah ke Sarfat. So pergi ke siapa? Saudara, Tuhan suruh dia ke Sarfat, bukan ketemu orang kaya. Tuhan suruh dia ke Sarfat. Tuhan bukan siapkan orang yang paling berpengaruh di Sarfat adalah seorang yang paling punya pendidikan dan paling kaya bisnismen. Enggak. Justru ketemu seorang janda. Saudara, seorang janda dalam zaman dulu, kalau saudara pelajari latar belakang, itu kondisi yang paling sulit. Saudara, lalu janda itu apa? Janda hari itu berkata, dia bilang, bikin buat saya bikin buat kamu, saya mati. Udah ini. Tapi saudara, dia buatkan. So banyak orang berkata, waduh puji Tuhan, untung ada janda itu, maka Elia hidup. Saya bilang, sorry, ini terbalik. Ini konsep pikiran yang salah. Kalau saya lihat Alkitab, saya mau berkata, untung ada Elia diutus ke Sarfat, maka janda itu tetap hidup. Kalau Tuhan bukan utus Elia ke Sarfat, janda itu sudah mati habis bikin makanan itu. Betul gak saudara? So ada banyak orang Tuhan pakai ketika gereja bisa dibikin pagar lain, saudara, bisa dibangun, lalu menepuk dada berkata, untung ada saya, gereja ini bisa. Saya yang sumbang pagar, saya yang sumbang mimbar gereja, saya yang sumbang semen. Enggak, saya berkata, saya bilang, puji Tuhan, untung gereja punya proyek bangun gereja, maka usahamu diberkati Tuhan. Karena saya sudah lihat cara Tuhan bekerja begini. Satu gereja, dia punya jemaat
Waktu gereja umumkan, kita akan bangun. Dia minim, dia sewa toko. Toko aja masih kontrak, tapi hatinya pingin nyumbang. Dia diam-diam habis ibadah datang ke pendeta. Pak pendeta, saya mau ambil bagian. Saya tukang las. Saya punya toko bengkel kecil yang bikin pagar. Saya pun masih kontrak. Rumah saya kontrak, toko saya masih kontrak. Tapi waktu diumumkan gereja mau bangun, saya mau sumbang satu hal. Boleh nggak saya nggak sumbang uang? Saya mau sumbang pagar gereja. Pagar. Pendeta senyum. Boleh Pak, tepuk-tepuk pundaknya. Silakan Bapak nanti kasih gambarnya Bapak ini. Waktu dia kasih gambar, mewah sekali pagarnya, bagus. Pak pendeta garu-garu kepala. Pak, waktu dia datang kembali kasih gambar, jangan yang mahal-mahal, nggak apa-apa. Jangan bebanin Bapak. Enggak Pak, saya tergerak. Saya rindu seumur hidup saya. Ini gereja saya cuma dibangun sekali seumur hidup. Saya mau bagi untuk Tuhan. Saudara apa yang terjadi? Saya waktu pergi ke tokonya, saya masih ingat. Saya tahu. Tokonya kecil, masih kontrak, rumahnya di perkampungan. Tapi hari ini, saudara, mengejutkan. Dia berkata kepada saya, Pak, waktu saya komit, saya kerjakan itu semua. Saya mulai melihat. Tidak pernah saya sangka. Itu proyek terus datang. Proyek orang pesen pagar terus datang. Saya tidak pernah dapat orang bisa begitu ngantri untuk pesen pagar yang saya buat. Sampai mulai meningkat ke loring door, mulai meningkat ke yang lain. Sejak saya berkomit sama Tuhan. Dan mulai saya ambil komitmen sumbang pagar di gereja. Saya punya hati, saya doakan gambar yang saya bikin. Saya mulai bikin. Saya melihat Tuhan kirim orang pesan barang sama saya. Pak, untung gereja dibangun. Hari ini saya tergerak sama gereja melakukannya. Dan saya lihat Tuhan tidak berhutang kepada saya. So dengar baik-baik. Jangan pernah bilang untung ada janda di Sarfat maka Elia hidup. Tapi untung Tuhan kirim Elia ke sana maka janda Sarfat tetap hidup. Amin. Tuhan berkati kita semua.